harapan utama. Jadi kalau bisa Pak Anies untuk periode ini, karena kemarin gagal presiden, masuk ke gubernur lagi. Halo para manusia, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Sekarang kita lagi ada kegiatan untuk menunggu Pak Anies Baswedan datang ke Kampung Pluit ya. Nggak tahu kampung apa namanya. Sebentar lagi kita bakal nunggu Pak Anies. Kita lihat seperti apa kondisi di sini guys. Guys, kita lagi ada di kampung apa sih namanya? Apa namanya Bang? Kampung Muara. Kampung Muara nih. Marlina. Hah? Kampung Marlina. Kampung Marlina. Kenapa namanya Marlina, Pak? Apa nama di penduduk di sini banyakan Marlina jangan? Kayaknya begitu kayaknya. Oke. Nungguin Pak Anies di Kampung Marlina di Pluit nih guys tepatnya. Sebentar lagi. Muara Baru. Muara Baru. Kok salah sih? Muara Baru di Kampung Marlina. Gimana Pak? Kalau Pak Anies maju lagi Jakarta apa enggak? Itu harapannya Pak. Harapannya. Makanya hari ini kita undang untuk kita konsolidasikan melihat Pak Anies itu. Apa yang paling dikangenin dengan Pak Anies di Jakarta? Keterpihakannya dengan rakyat kecil itu. Kami selama ini luar biasa terbantu dengan beliau yang tadinya hampir tergusur, tidak tergusur, bahkan yang tergusur sudah bangkit kembali. Itu harapannya yang belum terselesai biar terselesai nanti. Oh gitu. Dukung ya Pak DKI satu lagi ya. Bapak di sini di Kampung Marlina sebagai apa Pak? Saya Penduduk? sebenarnya bukan di Kampung Marlina, saya dari Kampung Muka. Kebetulan satu grup dengan JRMK, kan ini satu kelompok ya, satu kelompok dengan JRMK. Oke. Sama-sama untuk itu. Dari Pak, jadi kira-kira kalau misalnya Pak Anies jadi gubernur ataupun maju di pilkada, kira-kira apa harapannya Pak? Ya harapannya apa ya, yang program-program yang sudah beliau laksanakan kemarin terlanjutkan kembali gitu. Karena hari ini kan banyak program yang sudah tertata itu banyak yang terhenti ya, termasuk yang bangunan JIS itu yang sebelahnya itu ada pembangunan Kampung Bayam itu sudah ada bangunannya tapi tidak bisa ditempati, dan banyak lagi hal yang sudah dikondisikan tapi ternyata setelah beliau tidak jadi gubernur tidak terlaksana. Pak, ini maaf ya, dari sudut pandang kita ini kan kampung ini tuh kayak misalnya kayak kampung biasa-biasa aja lah ibaratnya gitu kan. Gimana Pak pendapat Bapak tentang seorang Pak Anies Baswedan, mantan pejabat ataupun sekarang bisa dikatakan dengan tokoh nasional lah ya, mau datang ke kampung ini Pak? Gimana ya, Pak? Sangat luar biasa, sekalipun beliau tidak terpilih menjadi presiden, tapi beliau tetap di hati kami. Jadi rindu dengan kepemimpinan beliau, bagaimana kami masyarakat kecil, rakyat kecil, kampung yang ternyata tidak dipandang oleh pemerintah, beliau angkat dengan sangat luar biasa. Oke, makasih Bu. Dengan Bapak siapa Pak? Ini Bapak Sultan. Bapak Sultan Dari nih. Kampung Muka saya. Dari Kampung Muka. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nanti kita bakalan tanya-tanya ke orang yang sekitar sini juga guys. Ini harapan utama. Jadi kalau bisa Pak Anies untuk periode ini, karena kemarin gagal presiden, masuk ke gubernur lagi. Karena saya kangen sama Pak Anies. Apa Pak yang paling dikangenin sama Pak Anies Pak? Kangennya dia sama masyarakat. Itu pertama. Keduanya memanusiakan manusia. Ketiga sanggup untuk menata kampung yang ada di wilayah DKI. Terus perhatiannya kepada rakyat miskin itu sangat luar biasa. Itu. Jadi ya untuk Pak Anies memang harapan kita agar mudah-mudahan nanti tahun 2024 dan selanjutnya ini masuk sebagai gubernur DKI. Kalau warga Indonesia belum menerima, warga Jakarta masih menerima ya Pak? Masih menerima. Masih menerima. Warga Jakarta masih menerima. Pak, perasaannya gimana Pak Anies mau kesini Pak? Senang kita, bangga. Udah berapa lama persiapan ini Pak? Oh, ini kalau ini nggak lama, paling baru setengah bulan ini paling. Karena kan utamanya kalau Pak Anies masih mau tengok ke wilayah-wilayah yang seperti ini sangat luar biasa. Jarang sekali orang yang mau tengok-tengok tempat kayak begini, apalagi udah jadi pejabat dan sebagainya. Jarang untuk turun begini. Pak, apa pesannya Pak untuk Pak Anies? Kalau Pak Anies nanti kan kesini nih, mungkin ada pesan-pesan yang pengen disampaikan ke Pak Anies Pak. Iya, pesannya untuk Pak Anies mudah-mudahan sehat selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala kemanapun dia berjalan, kemanapun dia bepergian, selalu Allah melindunginya.
Dan pesan yang terbaik, jangan lupa kepada warga masyarakat yang dibilang sangat miskin dan rendah ini. Karena ini adalah aset beliau, suatu saat nanti akan kembali lagi. Kita akan selalu mengingat jasa beliau. Ya. Pak, kinerja Pak Anies yang paling Bapak suka apa, Pak? Sulit untuk kami masuk ke dalam itu, sangat sulit. Kami seperti tamu asing. Kalau dulu waktu zamannya Pak Anies, kami dikasih kontak salah satu stafnya atau dengan Asbam atau dengan Asbam, kami bisa gitu loh. Pak, saya mau ketemu. Dengan masalah sebenarnya, oke, langsung misalnya dengan beliau ada Teguh PP, salah satunya adalah Mas Angga dan kawan-kawannya mempercepat kami untuk bertemu. Kalau Pak Anies nggak bisa ya dinas yang mengambil keputusan. Jadi kami nggak, oke kami pertimbangkan ya, oke kami nggak ada itu. Kalau sekarang kayak lenyap gitu. Bu, terus Bu, program-program Pak Anies itu ada KJP, BOTI, terus bantuan lansia, bantuan pendidikan sekolah anak, penghasilan murah. Itu gimana Bu perbandingan dengan Oh, kalau sekarang banyak dikurangi KJP. Tidak semua dapat KJP, dan saya juga ya, kenapa orang yang miskin itu juga dapat KJP. Buktinya misalnya saya di tempat kuliah saya ada tetangga yang saya sih sangat misalnya layak sebenarnya. Dia udah tanya ke sekolahan, sudah tanya kemana-mana. Kenapa KJP kami stop? Itu jawabannya, bukan kami tanggung jawab itu. Lempar-lempar, laporlah ke lurah, laporlah kayak gitu. Tidak ada kejelasan, itu pertama. Yang baru dengar kan yang mahasiswa yang dapat dari Anies dicabut kan, tidak sama sekali dapat. Kan. Terus lansia juga, jadi banyak yang dipotong gitu loh. Dan kami nggak tahu apa kenapa dipotong. Terus kami mengadu kemana gitu loh. Nggak ada lagi pengaduan yang bisa memihak kepada kami. Makanya kami minta beliau untuk maju lagi karena hanya beliau lah pemimpin yang mau mendengarkan suara rakyat di kota. Beliau lah yang memanusiakan kami manusia. Jadi dia tidak bisa mengambil keputusan kalau belum ada antara dua pihak itu, antara masyarakat dan pemerintah itu ada sejalan yang sama. Dia yang kami suka dari beliau. Kalau yang sekarang kan tidak, dia menugaskan lurah begini-begini udah. Sebenarnya dia nggak pernah. Dia cuma nanti media masa, oh kami sudah bertemu dengan warga sih. Padahal sebenarnya dia belum bertemu dengan kami. Dia hanya melewat lurah, camat, untuk menunjukkan instruksi beliau gitu. Agak sulit nggak seperti ini, jauh. Terus Bu, harapan Bu sebagai kesimpulan Bu secara umum? Harapan kami ya Pak Anies memikirkan kembali karena masih banyak berharap dari dia di Jakarta ya untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta dan meneruskan 5 tahun yang kemarin dia lakukan, apa yang belum selesai dan apa yang harus berlanjut gitu loh. Tidak sampai di sini tapi kita berlanjut terus. Itu sih yang kami harapkan.